Sobat Tren Hidup, selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan informasi seputar kehidupan, pernikahan, dan keharmonisan keluarga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sering menjadi pertanyaan banyak pasangan, yaitu, kapan waktu terbaik untuk berhubungan intim? Berhubungan intim adalah salah satu cara penting untuk menjaga keharmonisan dan kedekatan dalam hubungan suami istri. Namun, mungkin kamu bertanya, adakah waktu yang lebih baik untuk berhubungan intim agar hubungan tetap harmonis dan memuaskan? Yuk, kita bahas faktor yang bisa mempengaruhi waktu terbaik untuk berhubungan intim, baik dari aspek biologis, psikologis, hingga keseharian pasangan. 1. Waktu berdasarkan siklus biologis wanita. Bagi pasangan yang merencanakan kehamilan atau bahkan ingin menghindari kehamilan, memahami siklus biologis wanita sangat penting. Dalam siklus menstruasi wanita, ada waktu tertentu di mana hasrat seksual meningkat dan kemungkinan kehamilan lebih besar. Ovulasi terjadi sekitar pertengahan siklus menstruasi, biasanya antara hari ke-12 hingga ke-16 dari siklus menstruasi. Pada saat ini, tubuh wanita berada dalam puncak kesuburannya, dan hasrat seksual cenderung lebih tinggi karena adanya lonjakan hormon estrogen dan progesteron. Tips: jika kamu dan pasangan sedang mencoba untuk hamil, waktu terbaik untuk berhubungan intim adalah beberapa hari sebelum ovulasi dan selama ovulasi itu sendiri. Namun, jika kamu tidak sedang merencanakan kehamilan, sebaiknya perhatikan siklus ini untuk memilih waktu yang tepat atau menggunakan kontrasepsi jika diperlukan. 2. Pagi atau malam, kapan waktu terbaik? Banyak orang bertanya, apakah lebih baik berhubungan intim di pagi hari atau di malam hari? Jawabannya tergantung pada preferensi pribadi dan rutinitas masing-masing pasangan. Namun, secara biologis, ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Pagi hari, hormon testosteron pada pria mencapai puncaknya di pagi hari, yang berarti hasrat seksual dan energi cenderung lebih tinggi pada waktu ini. Bagi sebagian pasangan, berhubungan intim di pagi hari bisa menjadi cara yang baik untuk memulai hari dengan suasana hati yang positif. Malam hari adalah waktu di mana kebanyakan pasangan lebih santai setelah menjalani aktivitas seharian. Ini adalah waktu yang baik untuk mengakhiri hari dengan keintiman, terutama jika kamu dan pasangan ingin menikmati momen lebih lama tanpa tergesa-gesa. Tips: pilih waktu yang sesuai dengan rutinitas dan preferensi kalian berdua. Jika pagi hari memberikan energi dan semangat, maka tak ada salahnya memulai hari dengan keintiman. Namun, jika malam hari terasa lebih santai, ini bisa menjadi momen untuk lebih terhubung secara emosional sebelum tidur. 3. Saat tubuh tidak lelah, berhubungan intim membutuhkan energi fisik dan mental. Jika kamu atau pasangan merasa lelah setelah seharian bekerja atau beraktivitas, berhubungan intim mungkin tidak akan terasa maksimal. Oleh karena itu, penting untuk memilih waktu ketika kamu dan pasangan merasa bugar dan rileks. Tips: jika kamu sering merasa lelah di malam hari, cobalah untuk merencanakan momen keintiman di waktu lain, seperti di akhir pekan atau di pagi hari ketika energi masih penuh. Jangan ragu untuk mendiskusikan waktu terbaik dengan pasangan agar momen keintiman terasa lebih menyenangkan. 4. Waktu ketika kalian tidak terburu. Salah satu faktor penting dalam hubungan intim adalah kualitas waktu, bukan hanya kuantitasnya. Berhubungan intim dengan terburu atau merasa dikejar waktu dapat mengurangi kenikmatan dan kepuasan bagi kedua belah pihak. Tips: pilih waktu di mana kamu dan pasangan bisa benar santai dan menikmati momen bersama. Jangan lakukan saat kamu merasa dikejar oleh pekerjaan atau tanggung jawab lain. Cobalah untuk menyisihkan waktu yang cukup untuk benar fokus pada pasangan dan menikmati keintiman tanpa gangguan. 5. Ketika suasana hati sedang baik. Suasana hati sangat berpengaruh terhadap hasrat seksual. Jika kamu atau pasangan sedang stres, marah, atau merasa tertekan, berhubungan intim mungkin tidak akan terasa memuaskan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga suasana hati yang baik sebelum memulai keintiman. Tips: jika kamu merasa stres atau tertekan, cobalah untuk melakukan kegiatan yang bisa membantu rileks terlebih dahulu, seperti mandi air hangat,
mendengarkan musik yang menenangkan, atau bahkan berbicara dari hati ke hati dengan pasangan. Suasana hati yang baik akan membuat hubungan intim lebih berkualitas. 6. Waktu yang disepakati bersama. Setiap pasangan memiliki dinamika dan rutinitas yang berbeda. Bagi sebagian orang, berhubungan intim secara spontan adalah hal yang mereka sukai, sementara yang lain mungkin lebih menyukai perencanaan. Tak ada yang salah dari kedua pendekatan tersebut. Yang terpenting adalah kesepakatan dan kenyamanan bersama. Tips: cobalah untuk berdiskusi dengan pasangan tentang waktu terbaik yang bisa kalian jadwalkan untuk keintiman. Meskipun terdengar kurang spontan, perencanaan ini bisa membantu kalian menciptakan momen yang lebih berkualitas dan terfokus, terutama bagi pasangan yang memiliki jadwal padat. 7. Selama masa liburan atau akhir pekan. Saat kamu dan pasangan sedang dalam masa liburan atau akhir pekan, di mana tidak ada tekanan dari pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk lebih banyak berhubungan intim. Masa liburan memberikan lebih banyak waktu untuk relaksasi dan keintiman tanpa terganggu oleh rutinitas. Tips: manfaatkan momen liburan atau akhir pekan sebagai waktu untuk membangun kedekatan lebih dalam dengan pasangan. Selain berhubungan intim, lakukan juga kegiatan yang menyenangkan bersama, seperti traveling, jalan-jalan, atau sekedar menghabiskan waktu di rumah sambil menikmati momen kebersamaan. 8. Setelah berolahraga, olahraga bukan hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga bisa meningkatkan mood dan hasrat seksual. Setelah berolahraga, tubuh melepaskan hormon endorfin yang membuat perasaan lebih bahagia dan rileks. Banyak pasangan merasa lebih berenergi dan bersemangat untuk berhubungan intim setelah berolahraga. Tips: jika kamu dan pasangan suka berolahraga bersama, cobalah untuk menjadikan momen setelah olahraga sebagai waktu keintiman. Selain tubuh yang bugar, suasana hati pun biasanya akan lebih positif setelah berolahraga. 9. Saat ada rasa saling menginginkan. Terlepas dari berbagai faktor biologis dan rutinitas, waktu terbaik untuk berhubungan intim adalah ketika kamu dan pasangan saling menginginkan. Hasrat seksual yang kuat dari kedua belah pihak akan membuat momen keintiman terasa lebih memuaskan dan bermakna. Tips: jangan terlalu fokus pada jadwal atau waktu tertentu. Dengarkan perasaanmu dan perhatikan tanda-tanda dari pasangan. Jika kamu merasakan adanya keinginan yang kuat, jadikan itu sebagai momen untuk saling terhubung secara fisik dan emosional. Nah, Sobat Tren Hidup, itulah beberapa faktor yang bisa membantu kamu menentukan waktu terbaik untuk berhubungan intim dengan pasangan. Tidak ada aturan baku yang harus diikuti, karena setiap pasangan memiliki kebutuhan dan dinamika yang berbeda. Yang terpenting adalah saling mengerti, berkomunikasi, dan menikmati setiap momen kebersamaan dengan pasangan. Semoga tips ini bermanfaat dan membantu kamu dalam menjaga keharmonisan hubungan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.